Halo True Believers, selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia. Bersama saya Admin Y. Pada video kali ini kita akan membahas soal Wakanda, salah satu negara yang paling kaya dan maju secara teknologi yang ada di alam semesta Marvel. Wakanda, walaupun memiliki segala kemajuan dan sumber daya mineral yang sangat melimpah, di negara ini juga sering terjadi konflik yang cukup umum di benua Afrika, yaitu tribalisme. Suku-suku yang ada di Wakanda pertama kali disatukan oleh Bashenga, seorang raja sekaligus Black Panther pertama. Setelah dia menemukan vibranium, Bashenga kemudian menyatukan semua suku yang ada di sana untuk melindungi sumber daya itu. Dan dari situ juga negara Wakanda pertama kali terbentuk. Setelah dia meninggal, tugas ini kemudian diemban oleh raja-raja selanjutnya. Dan salah satu tugas raja yang duduk di singgasana Wakanda adalah untuk meminimalisir setiap konflik antar suku agar mereka tidak saling bertikai satu sama lain, yang mungkin saja bisa membuat negara ini runtuh dari dalam. Namun pada prakteknya ini bukanlah tugas yang gampang, karena semakin banyak suku yang disatukan maka akan semakin banyak juga perbedaan pendapat, mau itu untuk kepentingan negara tersebut atau kepentingannya sendiri. Biasanya isu yang sering mereka perdebatkan ini hampir sama tentang isu politik di dunia nyata, seperti tentang isolasionisme. Simpelnya, isolasionisme ini adalah kebijakan luar negeri yang lebih mementingkan negaranya sendiri ketimbang negara lain, mempertahankan nilai-nilai Wakanda dan kebijakan lainnya. Untuk mengatasi hal ini tentu saja memerlukan kepemimpinan seorang raja yang sangat dinamis dan cakap di bidang politik untuk menjaga semua suku ini tetap rukun dan bersatu. Untuk memahami bagaimana Wakanda bisa semaju sekarang, tentu saja kita harus memahami politik negara tersebut. Untuk memahami politik tersebut, kita juga harus tahu para pemimpin yang sudah bertahun-tahun membentuk negara tersebut. Video kali ini kita hanya akan fokus pada 5 pemimpin yang paling terkenal di Wakanda, berdasarkan pengikut dan pengaruh mereka selama menjabat sebagai raja. Yang pertama ada T'Chaka. Dia adalah mantan raja Wakanda, sekaligus ayah kandung dari T'Challa dan Shuri. Dia juga adalah pemimpin yang sangat berpengaruh yang membentuk status quo Wakanda di zaman modern. Sejarah Wakanda penuh dengan pemimpin yang mencoba meninggalkan warisan dan pengaruh dalam sejarah bangsa mereka. Namun hanya beberapa nama saja yang bisa meraih hal itu. Bahkan setelah meninggal pun pengaruhnya dan tindakannya di era itu masih bisa dirasakan sampai sekarang. Seperti yang ditinggalkan oleh T'Chaka. Warisan T'Chaka sangat mempengaruhi kehidupan dan keputusan hampir setiap pemimpin Wakanda yang muncul setelah kematiannya. Kita tidak bisa mengomentari politik Wakanda modern tanpa membicarakan T'Chaka, karena cerita Wakanda modern dimulai di eranya dia. T'Chaka adalah seorang figur yang mewakili identitas tanah airnya, tapi apa yang diperjuangkan oleh T'Chaka saat itu sangat penuh dengan kontradiksi. Rakyat Wakanda menganggap bahwa mereka adalah pelopor negara modern, namun mereka masih menganut sistem pemerintahan monarki, di mana itu adalah bentuk pemerintahan tertua yang pernah ada dalam sejarah manusia. Wakanda juga adalah bangsa yang paling kaya dan maju secara teknologi di bumi. Namun penduduknya masih banyak yang percaya dengan hal-hal mistis dan sihir. Dengan segala sumber daya alam dan manusia yang mereka punya, mereka harusnya sangat mampu untuk menjadi penakluk. Tapi rakyatnya lebih memilih mengisolasi diri mereka sendiri untuk tidak berinteraksi dengan dunia luar atau ikut campur dalam urusannya. T'Chaka adalah seorang penguasa yang memiliki kemampuan politik yang tinggi. T'Chaka dengan tulus menerima dan merangkul banyak kontradiksi itu dan menggabungkan semua perbedaan itu untuk menjadi pondasi dalam gaya pemerintahannya. Dia sangat memahami hal itu. Dalam beberapa kasus juga dia bisa sangat empatik ketika berbicara atau berinteraksi dengan orang luar. Namun dia juga tidak akan ragu untuk melawan dan menghancurkan siapa saja untuk melindungi Wakanda. T'Chaka adalah orang yang sangat menjunjung tinggi tradisi dan cara hidup Wakanda. Tapi cinta terakhir dalam hidupnya malah datang dari seorang perempuan yang berasal dari luar bangsanya sendiri, Ramonda. Cara bagaimana anak-anaknya dibesarkan juga sangat menggambarkan paradoks yang menyelubungi Wakanda. T'Challa mengeksplorasi dunia luar, berinteraksi dengan orang luar lebih dari siapapun di Wakanda, dan menjadi jendela ke dunia luar yang akhirnya dibutuhkan Wakanda. Putrinya,
Shuri sebagian besar tinggal di Wakanda, dan akhirnya merangkul aspek internal yang cukup besar yang bisa ditawarkan kepada rakyatnya. Sedangkan anak angkatnya, Hunter, adalah orang asing yang sangat menginginkan penerimaan dan rasa hormat dari tempat tinggalnya. T'Chaka mengakui hal tersebut dan menjadikan anak angkatnya sebagai senjata mematikan yang siap melakukan apapun, tidak peduli seberapa kejamnya, untuk diterima Wakanda. Pembuatan senjata itu menyebabkan salah satu tindakan paling terkenal di era masa pemerintahan T'Chaka, yaitu pendirian Hattuseraze, dipimpin oleh putra angkatnya Hunter. Hattuseraze adalah pasukan elit Wakanda yang juga berfungsi sebagai polisi rahasia Wakanda. Setiap musuh yang dianggap jadi ancaman bagi pemerintahannya pasti akan dikunjungi dan berhadapan dengan kelompok bayangan ini. T'Chaka juga memberikan Hattuseraze izin untuk melakukan apapun yang mereka anggap perlu untuk mengakhiri musuh mahkota untuk memastikan kekuasaan tetap terjaga. Namun, kekuasaan T'Chaka tidak bisa mencegah banyaknya kontradiksi di Wakanda yang secara tidak langsung menyebabkan kematiannya. Meskipun Wakanda sangat memegang prinsip isolasionis, tapi ketika Kapten Amerika pertama kali menginjakkan kaki di sana selama Perang Dunia Kedua, Kapten Amerika tidak hanya diizinkan untuk pergi dengan damai, tetapi dia juga diberi hadiah berupa potongan vibranium. Pengenalan logam berharga tersebut ke dunia luar akhirnya menyebabkan serangan dari Ulysses Klaue yang haus akan sumber daya paling berharga Wakanda. Ulysses Klaue berani melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya untuk mendapatkan vibranium, termasuk membunuh The Great King of Wakanda, T'Chaka. Setelah kematiannya, jasa dan pencapaian T'Chaka selama menjadi raja begitu terpatri dalam pikiran orang-orang Wakanda. Dia bukanlah Bashenga, si Black Panther pertama. Tidak ada yang bisa menyamai dia. Namun, jika mengacu pada penguasa-penguasa terakhir sebelum T'Chaka, sosoknya lah yang paling berpengaruh dalam transisi Wakanda ke era modern. Pembunuhan T'Chaka, mantan Raja Wakanda, mengubah langsung cara pandang Wakanda dan rakyatnya. Ulysses Klaue, pembunuh T'Chaka, adalah orang asing pertama yang diketahui membunuh seorang penguasa yang sedang berkuasa di Wakanda. Setelah itu muncul banyak pertanyaan. Apakah orang asing akan menyerang mereka lagi? Kapan mereka menyerang lagi? Pertanyaan itu terus berdatangan setelah kematian ayah T'Challa. Xian, saudara King T'Chaka yang waktu itu ditunjuk sebagai pemimpin sementara, berhasil menjaga Wakanda relatif aman dan mempertahankan sebagian besar kebijakan T'Chaka. Namun ada masalah yang tak terelakkan. Bagaimana dengan dunia luar? Bagaimana Wakanda harus berinteraksi dengan dunia luar? Apakah dunia luar merupakan ancaman langsung bagi Wakanda, kepentingannya, dan rakyatnya? T'Challa, putra T'Chaka dan pengganti Xian, sering memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Setelah berkuasa, T'Challa mendapat kesimpulan bahwa Wakanda tidak bisa lagi diisolasi. Wakanda harus berinteraksi dengan dunia luar, bahkan jika hanya untuk melindungi dirinya sendiri dari potensi ancaman. Wakanda bahkan harus siap mempengaruhi keputusan dunia luar demi kebaikan yang lebih besar. Setelah lama berpikir, T'Challa akhirnya mulai mempersiapkan Wakanda untuk berinteraksi dengan masyarakat global dan menjadikan itu sebagai tugas utamanya. Sebagai seorang pemuda yang masih awam dengan dunia luar, saat pertama kali dia keluar dari Wakanda, T'Challa berhadapan dengan pemburu liar. Itu juga jadi pertemuan pertamanya dengan Ororo Munroe. Semakin dewasa, T'Challa mulai tahu dan terus belajar tentang orang asing dan dunia luar. Seperti yang sebelumnya pernah kita bahas dalam video 10 orang terpintar di dunia Marvel. Jika kalian belum menonton, linknya ada di deskripsi. T'Challa orang yang sangat pintar. Dia meraih gelar PhD dalam bidang fisika di Oxford. Dia juga pernah menyamar sebagai guru di sebuah sekolah negeri di Harlem, New York. Suatu waktu, T'Challa pernah mengundang Fantastic Four ke Wakanda untuk belajar lebih banyak tentang mereka. Dan Fantastic Four juga pernah menguji kemampuan bertarung T'Challa. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh T'Challa itu sangatlah penting. Selain membuka pandangannya tentang kebaikan, keburukan, dan kejelekan dunia luar, sekaligus untuk menentukan arah kebijakan pemerintahannya kelak. Walaupun T'Challa punya ideologi dan cara pandangnya sendiri, tapi dia sempat menjadikan ayahnya sebagai role model tentang bagaimana cara memerintah Wakanda.
T'Challa tetaplah seorang anak yang sangat menghormati dan mengidolakan ayahnya, T'Chaka, terlepas dari segala kekurangan dan kelemahannya selama menjadi raja. T'Challa tidak hanya melanjutkan beberapa program dan inisiatif raja sebelumnya. Di tangan dialah akhirnya Wakanda mengakhiri kebijakan isolasionisnya yang sudah bertahan selama ratusan tahun. Sesuatu yang T'Chaka telah persiapkan dan prioritaskan selama masa pemerintahannya. Berakhirnya isolasionisme Wakanda tentu saja mengguncang status quo negara tersebut. Setelah itu, Wakanda mulai berinteraksi dengan lebih banyak orang asing, baik di dalam maupun di luar tanah Wakanda. T'Challa juga bertemu dengan para superhero lainnya dan akhirnya membentuk aliansi dan bahkan persahabatan. Keterlibatan Wakanda dalam urusan internasional juga mulai diperhitungkan oleh negara lain. Sebagian menyambutnya dengan baik. Banyak juga yang menganggapnya sebagai ancaman. Melalui T'Challa, politik Wakanda mulai mempengaruhi kebijakan dan tindakan dunia luar. Kelompok-kelompok superhero seperti Avengers dan Illuminati, dan bahkan negara-negara yang tidak terikat seperti Latveria milik Dr. Doom, bekas negara mutan Genosha dan Utopia, dan Atlantis yang dipimpin oleh Namor. Pasangan hidup T'Challa juga menjadi salah satu faktor dalam membuatnya bisa terlibat dalam urusan non-Wakanda. T'Challa pernah bertunangan dengan seorang pekerja sosial dan penyanyi jazz dari negara bagian Amerika, Georgia, yang bernama Monica Lynn. Melalui pertunangannya dengan Monica, T'Challa bisa belajar lebih banyak tentang masyarakat dan kebudayaan Amerika. Selama perjalanannya dengan Monica juga, dia pernah terlibat konflik dengan sebuah kelompok sayap kanan ultranasionalis yang sangat rasis bernama Ku Klux Klan atau KKK. Setelah menjalin hubungan kembali dengan Ororo Monroe, bahkan sempat menikah dalam sebuah upacara yang sangat besar, Wakanda bahkan lebih jauh terlibat dalam urusan dengan dunia luar. Sebagai tokoh yang sangat populer dan disegani di kelompok superhero dan mutan, pengaruh Storm menjadi faktor dalam T'Challa membiayai beberapa inisiatif yang berfokus pada mutan dan memutuskan agar Wakanda terlibat dalam perang saudara superhero pertama, Civil War. Reformasi terbesar T'Challa bagaimanapun mungkin perubahan yang paling tidak diketahui orang. Seorang pria yang berpikiran maju, T'Challa memutuskan untuk mengurangi ketergantungan Wakanda pada vibranium untuk menjaga perekonomiannya. T'Challa dan para ekonom Wakanda berhasil melakukan diversifikasi ekonomi Wakanda, sebagian dengan menjual vibranium dalam jumlah besar sambil membeli surat utang negara asing. Reformasi ini terbayar ketika Wakanda kehilangan deposito vibraniumnya tidak lama setelah upaya kudeta Dr. Doom pada pemerintahan Wakanda. Wakanda tetap kokoh berkat perekonomiannya yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada logam mulia tersebut. T'Challa mungkin adalah seorang reformis yang tekun menurut standar Wakanda, namun ia sering membuat perubahan secara perlahan dan bertahap. Ia menghormati banyak adat istiadat suku yang sudah lama berlangsung. Ia melanjutkan inisiatif Dora Milaje, sebuah tradisi yang merekrut wanita dari setiap suku di Wakanda sebagai pengawal keluarga kerajaan Wakanda. Sebelumnya, seorang Dora Milaje dapat dipilih sebagai calon istri penguasa, tetapi T'Challa mengabaikan aspek tradisi tersebut dan mengubah Dora Milaje sepenuhnya menjadi pasukan elit yang bertugas menjaga keluarga kerajaan dan keamanan Wakanda. Namun seperti ayahnya, T'Challa juga memiliki kontradiksi. Meskipun memiliki kecenderungan yang idealis, T'Challa selalu mengikuti nasihat ayahnya untuk selalu beberapa langkah lebih maju dari musuh dan bahkan beberapa langkah lebih maju dari teman-temannya. Hal ini menyebabkan ia jadi tertutup dan hanya sedikit orang yang benar-benar dapat memahaminya. Sikap T'Challa yang dingin dan tertutup itu beberapa kali menghasilkan kesalahpahaman dan atau konflik dengan musuh dan sekutunya. Seperti saat T'Challa dan para Avengers bentrok karena dia dianggap memata-matai mereka. Dengan segala atribut dan kepribadian kuat yang dimilikinya itu tidak menyebabkannya menjadi seorang raja yang zolim dan otoriter. T'Challa sangat membenci tindakan jahat yang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah, bahkan jika tindakan tersebut mungkin akan menguntungkan negaranya. Sebuah perbedaan yang sangat besar dari kebijakan ayahnya. T'Challa bahkan menandai Hattuseraze, polisi rahasia Wakanda yang didirikan oleh ayahnya, sebagai kelompok ekstremis, penjahat perang dan mengasingkan mereka dari Wakanda.
Perjuangan internal T'Challa antara menjadi penguasa yang mulia dan membuat keputusan yang sangat kejam yang bertentangan dengan kemuliaan tersebut juga akan membentuk pengambilan keputusannya. Ini sering menciptakan celah antara dia dan beberapa sekutu terdekatnya, termasuk Sang Raja Agung itu sendiri. Benturan mengenai tujuan-tujuan Wakanda tidak hanya berasal dari para pendahulu T'Challa. Sejumlah besar orang Wakanda juga sering mengekspresikan keluhan mereka kepada raja mereka. Banyak yang merasa negara itu seharusnya tetap terisolasi dan tidak terlibat dengan urusan negara asing. Yang lain merasa kepemimpinan dan kebijakan T'Challa terlalu jauh menyimpang dari tradisi. Beberapa orang juga percaya bahwa keterlibatan T'Challa di luar Wakanda juga kadang malah menimbulkan masalah dan mengancam kedaulatan negaranya sendiri. Gosip bahwa ia juga sering dimanipulasi oleh pasangannya juga ada. Saat semuanya telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa T'Challa mungkin seorang pria yang lebih maju. Reformasinya telah membawa manfaat besar bagi Wakanda dan pengalamannya dengan orang asing membantu melancarkan transisi yang seharusnya sulit. Kebajikannya dibandingkan dengan beberapa pendahulunya memungkinkan Wakanda menjadi masyarakat yang mungkin lebih bebas daripada sebelumnya. Walaupun dengan segala kemajuan, tindakan T'Challa dianggap bertentangan dengan tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad. Tradisi yang membantu Wakanda menjadi bangsa yang paling maju secara teknologi di bumi. Orang Wakanda sangat bangga dan percaya bahwa mereka sudah mencapai kebesaran itu. Setiap deviasi dari sejarah yang kaya tersebut, baik dengan niat baik atau tidak, berhasil menarik kemarahan banyak orang Wakanda. Oleh karena itu, oposisi dan orang-orang yang kontra dengan T'Challa akan selalu ada. Perseteruan antara T'Challa dan sebagian besar penduduk Wakanda tetap menjadi pertempuran tak berkesudahan untuk masa depan Wakanda. Dan walaupun begitu, T'Challa tetap mempertahankan jalannya dan melalui semuanya. Kematian T'Chaka di tangan Klaw tidak hanya mengguncang kehidupan orang-orang yang dicintainya dan penduduknya. Pembunuhan sang raja juga mengubah kehidupan orang-orang Wakanda yang dipaksa menjadi budak oleh pasukan bayaran Klaw untuk membantunya dalam mencari vibranium. Salah satunya adalah N'Jedaka. Pasukan Klaw merusak desa-desa yang lebih kecil, membunuh banyak penduduk desa dan memperbudaknya, memaksa para budak tersebut untuk melakukan perintah Klaw. Setelah Klaw dipukul mundur oleh pasukan kerajaan, Klaw akhirnya mundur dengan membawa para budaknya ke Amerika. Orang tua N'Jedaka juga menjadi korban serangan Klaw di desa asalnya. Dia berhasil lolos dari pasukan Klaw setelah mereka mencapai pantai Amerika, tetapi tidak tahu bagaimana cara untuk kembali ke Wakanda. Mereka kemudian menetap di Harlem, New York. Setelah sekian lama tinggal di sana, N'Jedaka mengganti namanya menjadi Eric Killmonger. Killmonger memiliki kepribadian karismatik yang mampu menarik banyak pengikut. Dia juga sangat peka terhadap perubahan ekonomi dan pasar global. Setelah apa yang menimpa keluarganya, Killmonger memendam kebencian yang sangat besar terhadap keluarga kerajaan Wakanda. Menurut Killmonger, karena mereka, Ulysses Klaw dapat menyerang Wakanda, sehingga ia kehilangan orang tuanya, rumahnya, dan warisannya. Keluarga kerajaan Wakanda telah merampas segalanya darinya dan tidak pantas memimpin Wakanda. Menurutnya, Wakanda membutuhkan kepemimpinan baru dan untuk mencapai hal itu dia rela melakukan apa saja. Berbeda dengan T'Challa dan T'Chaka, kontradiksi bukanlah sumber konflik moral atau mungkin menandakan identitas seseorang. Dalam kasus Killmonger, kontradiksi hanyalah alat untuk mencapai tujuannya, untuk menggulingkan pemerintahan keluarga kerajaan Wakanda dan menempatkannya sebagai pemimpin. Kebencian Killmonger terhadap keluarga kerajaan, terutama T'Chaka dan T'Challa, begitu intens sehingga setiap sudut pandang yang dapat digunakan melawan keluarga kerajaan akan dia lakukan, seperti mengeksploitasi ketidakhadiran T'Challa dari Wakanda, bersekutu dengan negara-negara lain untuk menjatuhkan monarki Wakanda, memanipulasi ekonomi global untuk menggagalkan pemerintahan T'Challa, menggunakan dan mengabaikan hukum adat Wakanda demi melancarkan agendanya, dan banyak lagi. Dengan segala pemikirannya itu, membuat Killmonger menjadi musuh yang sangat tangguh dan berbahaya. Dia melatih tubuhnya sampai batas maksimal, menjadi ahli bela diri yang mampu bertarung dengan T'Challa dalam pertarungan hand-to-hand combat. Dia juga memperoleh pendidikan yang layak, mendapatkan gelar tingkat lanjut dari beberapa institusi pendidikan terbaik di planet ini,
Hingga saat ini, Killmonger adalah satu-satunya orang yang pernah mengalahkan dan tidak pernah kalah dari T'Challa dalam pertarungan 1 lawan 1. Dia juga pernah menjadi Black Panther untuk sementara waktu setelah berhasil mengalahkan T'Challa. Ancaman terbesar terhadap pemerintahan keluarga kerajaan Wakanda adalah proyek yang sudah dirancang oleh Killmonger, yaitu Desa N'Jedaka. Desa tersebut adalah tempat kelahiran Killmonger yang sudah dipulihkan kembali setelah T'Challa mengizinkan Erik kembali ke Wakanda. Tapi perlahan-lahan desa itu menjadi citra Killmonger dan akhirnya diganti namanya menjadi N'Jedaka sebagai penghormatan kepadanya. Desa N'Jedaka muncul sebagai salah satu desa yang lebih maju di seluruh Wakanda. Yang membedakannya dari desa-desa lain adalah penampilannya. Penampilan desa tersebut sangat dipengaruhi oleh budaya barat. Mungkin karena Killmonger lebih lama tinggal di Amerika ketimbang di Wakanda. Desa ini juga merupakan satu-satunya desa di Wakanda di mana seseorang bisa menemukan toko-toko dan bisnis gaya barat di tanah Wakanda. Paling penting, Desa N'Jedaka memberikan Killmonger banyak legitimasi. Orang-orang yang tinggal di desa itu kebanyakan diisi oleh penduduk Wakanda yang tidak puas dengan pemerintahan keluarga kerajaan. Mereka yang kesal dengan absensi T'Challa yang berkepanjangan, terlepas dari alasan dibaliknya. Mereka yang tidak setuju dengan kebijakan monarki. Mereka yang hanya merasa bahwa Wakanda membutuhkan kepemimpinan baru. Semuanya berkumpul dan tinggal di desa ini dengan pemikiran yang sama. Apakah Killmonger akan menerapkan kebijakan yang akan memuaskan faksi-faksi tersebut adalah masalah yang sama sekali berbeda. Sejauh yang dikhawatirkan Killmonger, dia akan membenarkan semua cara. Jika memuaskan masyarakat tersebut berarti bahwa pemerintahan kerajaan Wakanda akan berakhir dan ia akan memperoleh kekuasaan. Ia akan melakukannya. Jika sebaliknya akan menghasilkan hasil yang diinginkannya, ia tidak akan ragu untuk menghilangkan basis pendukungnya. Bagi Killmonger, misinya yang terpenting adalah keluarga kerajaan Wakanda harus pergi. Wakanda adalah hak kelahirannya. Ia akan mengambil segalanya dari keluarga kerajaan Wakanda seperti yang mereka lakukan padanya beberapa tahun yang lalu. Tidak peduli berapa biaya dan lama waktu yang harus dia bayar. Kematian T'Chaka juga berdampak pada seluruh suku dan lapisan masyarakat di sana. Setelah kematiannya, pertempuran antar suku yang berebut kekuasaan pun dimulai. Bentrokan antara suku jadi meningkat, memicu perang suku yang berkepanjangan di wilayah Wakanda. Di antara suku-suku terkuat pada saat itu adalah orang-orang tradisionalis yang disebut Jabari, tinggal di daerah pegunungan Jabariland. Jabari adalah bagian dari sekte terlarang yang memuja gorila putih dari hutan kristal Jabariland. Suku Jabari sangat ingin mengambil alih seluruh pemerintahan Wakanda dan membawanya di bawah kendali mereka. Seiring berjalannya waktu, reformasi yang dibawa oleh T'Challa membawa era baru dalam sejarah Wakanda. Negara Afrika yang dulu terisolasi itu mengakhiri kebijakan isolasionisnya yang sudah berlangsung lama. Komunikasi dengan dunia luar meningkat dengan tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Norma baru mulai tumbuh di dalam batas-batas Wakanda dan negara itu perlahan menjadi bagian dari komunitas internasional. Pembangunan dan perubahan seperti itu tidak disukai oleh faksi tradisionalis masyarakat Wakanda karena mereka menganggap bahwa Wakanda bisa maju dan sukses tanpa campur tangan dari orang-orang asing. Mengubah begitu banyak status quo Wakanda, dalam pandangan mereka Wakanda akan kehilangan identitasnya sebagai negara. Namun, kaum tradisionalis mengalami kesulitan dalam melakukan perlawanan terhadap dekrit T'Challa. Akhirnya terjadi pecah belah karena masing-masing kelompok punya agenda dan ambisinya sendiri. Beberapa tradisionalis misalnya masih mematuhi kultus Panther dan adat istiadatnya. Mereka mungkin tidak suka dengan kebijakan T'Challa, tetapi mereka tidak akan mencoba melakukan tindakan yang bisa membuatnya bermusuhan. Namun, ada tradisionalis lain yang merasa T'Challa telah kebablasan. Seorang pria khususnya memutuskan untuk membangkitkan kultus gorila putih dari Jabariland. Pria itu M'Baku adalah salah satu prajurit terbaik Wakanda yang kemudian menjadi kepala suku Jabari.
Hubungan Mbaku dengan T'Challa menggambarkan kesenjangan yang semakin membesar di antara masyarakat Wakanda. Sebelum T'Challa menerapkan reformasinya, dia dan Mbaku sebenarnya adalah teman baik. Mbaku bahkan bertindak sebagai wakilnya T'Challa ketika ia pergi dari Wakanda. Namun T'Challa tidak menyadari bahwa sahabatnya dan rekan seperjuangannya tidak lagi percaya pada kepemimpinannya. Mbaku percaya bahwa T'Challa telah tersesat, bahwa dunia luar telah mengubahnya. Sudah waktunya Wakanda kembali ke akarnya dan Mbaku percaya bahwa dia akan menjadi orang yang bisa membuatnya terjadi. Cobaan kudeta Mbaku hampir berhasil, tetapi akhirnya gagal. Sebagai hasilnya, T'Challa mengasingkannya dari Wakanda dan setelah beberapa waktu Mbaku ada di penjara Amerika, menunggu ekstradisi ke Wakanda. Musuh-musuh T'Challa pun membantu Mbaku melarikan diri dan ia kembali ke Jabari Lands. Setelah kembali, Mbaku mengubah tujuannya. Jika Jabari tidak dapat mengambil alih Wakanda dan harus tetap menjadi orang asing dalam masyarakat Wakanda, maka Jabari Lands harus memisahkan diri dari Wakanda secara keseluruhan. Tentu saja, T'Challa menolak ide pemisahan Mbaku dengan menyatakan bahwa pemisahan Jabari akan menyebabkan suku-suku lain juga ikut memisahkan diri, dan itu bisa membuat Wakanda hancur. Jabari terus melanjutkan rencananya. T'Challa terpaksa memutuskan untuk menghentikan mereka dengan paksa dan mengumpulkan pasukan Wakanda ke Jabari Lands. Pada akhirnya, mereka menemukan solusi yang disepakati oleh kedua belah pihak untuk mencegah lebih banyak pertumpahan darah. T'Challa memberikan Mbaku dan Jabari lebih banyak otonomi. Bagi Mbaku, perasaannya terhadap T'Challa tidak banyak berubah selama bertahun-tahun. Dia masih merasa bahwa T'Challa mengarahkan Wakanda ke arah yang salah. Dia masih memiliki rasa tidak suka terhadap reformasi dan kepemimpinan T'Challa. Dia masih berharap suatu hari dapat mengambil alih Wakanda dan mengubah segalanya. Meskipun Mbaku mungkin tidak pernah benar-benar mengambil alih kendali penuh atas Wakanda, dia dapat dengan tepat mengatakan bahwa tindakannya membuat Jabari dan secara tidak langsung pandangan tradisionalis tetap relevan meskipun digempur modernisasi. Cara-cara lama Wakanda akan selalu membuat kehadirannya tetap relevan, baik dunia modern menginginkannya atau tidak. Reformasi yang dilakukan oleh T'Challa mengubah negara yang tadinya terisolasi menjadi salah satu negara paling berpengaruh di dunia. Dengan kekayaan deposit vibranium yang melimpah, dikombinasikan dengan kepemimpinan yang cerdas dari T'Challa dan koneksi dengan para superhero, memungkinkan Wakanda untuk mempengaruhi urusan internasional. Namun, dengan segala yang sudah dicapai itu, rakyat Wakanda masih kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru ini. Ketidakpercayaan terhadap dunia luar dan keinginan untuk menjadikan kembali Wakanda sebagai negara yang terisolasi masih ada di sebagian rakyatnya. Beberapa waktu setelah invasi Skrull di bumi, T'Challa hampir menjadi korban upaya pembunuhan oleh Dr. Doom. Serangan Doom membuat Wakanda dalam kekacauan besar. Karena hidup T'Challa bergantung pada keputusan dan Wakanda tidak tahu apakah T'Challa akan selamat atau tidak. Takut akan serangan selanjutnya, pemerintah Wakanda pun memutuskan untuk mencari orang yang akan menjadi Black Panther yang baru. Karena T'Challa tidak memiliki pewaris, maka istrinya saat itu, Ororo Monroe, adalah yang akan jadi suksesi untuk menjadi Black Panther. Namun Ororo menolak dan memilih untuk membantu menyelamatkan nyawa T'Challa. Sebagai gantinya, Ororo mencalonkan Shuri, satu-satunya putri T'Chaka dan anak terakhir dari keluarga kerajaan, untuk menjadi pengganti T'Challa. Pilihan ini punya dampak yang signifikan. Bagaimanapun, T'Challa memiliki sejarah panjang berinteraksi dengan dunia dan orang luar, sehingga ia memperoleh pemahaman yang baik tentang mereka dan empati secara keseluruhan terhadap kemanusiaan. Namun, Shuri tidak mengalami pengalaman seperti itu. Ia hampir menghabiskan seluruh waktunya di Wakanda. Ia dididik di tanah airnya. Ia tidak memiliki berbagai ekspedisi atau petualangan di luar negeri dan tidak mempunyai koneksi pribadi atau hubungan dengan orang luar, termasuk para superhero. Shuri sangat tidak terbuka pada orang luar yang tidak ia kenal dan percayai.
Walaupun dia ingin mempertahankan komunikasi dengan dunia luar, tapi secara bersamaan dia ingin mengurangi keterlibatan Wakanda dalam urusan internasional. Dia percaya bahwa Wakanda tidak bisa tetap seperti dulu. Shuri dengan tegas akan mempertahankan cara lama dan hukum adat yang sudah ada. Fokus utama Shuri jelas, yaitu soal identitas negaranya. Berbeda dengan T'Chaka yang berusaha mengubah cara-cara lama dan T'Challa yang berusaha mengakhirinya. Baginya, menjadi Wakanda yang paling penting adalah harus mendahulukan kepentingan bangsa dan kesejahteraan rakyatnya. Retorika Shuri adalah tulus, tetapi juga merupakan kebutuhan politik. Tak lama setelah serangan Doom pada T'Challa, Wakanda kembali mendapat serangan dari Morlun, sang pemakan totem. Tak lama setelah itu, Doom melakukan upaya kudeta melalui Desturi, sebuah faksi tradisionalis garis keras di Wakanda. Sebagai sekutunya, upaya kudeta tersebut berakhir dengan kematian Xian, mantan Black Panther dan saudara T'Chaka. Serangan-serangan ini menyebabkan kepanikan massal di dalam negeri, membuat rakyat Wakanda mempertanyakan kepemimpinan Shuri dan apakah ia pantas memimpin Wakanda. Retorika nasionalistiknya bukan hanya pengakuan publik atas keyakinan politiknya, tetapi juga panggilan bagi Wakanda dari segala lapisan masyarakat untuk berkumpul di bawah panjinya untuk melawan musuh-musuh negaranya. Musuh-musuh tersebut bukan suku-suku lokal atau individu karismatik yang berusaha merebut tahta, tetapi musuh dari luar batas Wakanda. Tidak ada tindakan atau retorika Shuri yang dapat mempersiapkan Wakanda dari salah satu serangan terbesar yang pernah terjadi di tanah Wakanda. Ketika Avengers sedang berkonflik dengan X-Men, Namor yang sedang menjadi host Phoenix Force tiba-tiba menyerang Wakanda karena dia diberitahu bahwa seorang mutan yang sedang mereka cari ada di sana. Namor dan pasukannya datang dengan membawa banjir besar, mengakibatkan ribuan warga Wakanda tewas dan menghancurkan sejumlah besar infrastruktur di sana. Serangan Namor mengubah segalanya. Tidak lagi hanya sekedar kekhawatiran yang harus diwaspadai oleh Wakanda terhadap para outsider, melainkan masalah yang mengancam keberadaan Wakanda itu sendiri. Sentimen nasionalis di Wakanda semakin meluas, baik karena serangan Namor maupun Shuri sendiri yang semakin menguatkan retorikanya. Kemajuan yang terlihat pada masa pemerintahan pertama T'Challa tiba-tiba berhenti. Wakanda mulai menjaga jarak dari komunitas internasional. Ia mulai bergerak secara sepihak lagi. Orang-orang Wakanda menjadi kurang ramah terhadap orang asing, semakin cenderung pada ketidakpercayaan awal mereka. Sementara itu, Shuri membuat Wakanda mengambil sikap yang lebih militeris. Ia membatalkan perintah pengasingan Hattuseraze, polisi rahasia Wakanda yang dibentuk oleh T'Chaka, dan mengubah mereka menjadi pasukan yang siap menghilangkan siapa saja yang dianggap berbahaya bagi negara. Dia memperkuat kesiapan militer Wakanda dan memperkuat pertahanan negaranya. Tak lama setelah itu, Wakanda dan Atlantis memasuki fase perang dingin, dengan faksi-faksi Wakanda dan Atlantean bentrok di berbagai belahan dunia. Karena waktu itu ada fenomena yang akan mengancam dunia yang disebut incursions, T'Challa kemudian mengundang semua anggota Illuminati ke Necropolis untuk mendiskusikan cara mengatasi masalah tersebut. Karena Namor bagian dari anggotanya, untuk menghindari keributan, kedatangannya pun dirahasiakan. Namor kemudian menyarankan untuk melakukan gencatan senjata. Karena ketegangan antara Wakanda dan Atlantis terus meningkat, karena Namor masih terlibat perang dingin dengan Shuri yang waktu itu masih menjadi pemimpin tertinggi di Wakanda. Meskipun Namor sudah mengajak untuk berdamai, tapi T'Challa memperingatkan Namor bahwa tawaran itu akan ditolak oleh Shuri. Tapi Namor yakin bahwa dia bisa meyakinkan Shuri untuk mulai berdamai. Namor juga mengungkapkan kepada T'Challa bahwa ada orang-orang di dalam Wakanda yang mencoba mengambil keuntungan dari konflik mereka dan mencoba menggulingkan pemerintahan Shuri. Namor sangat salah memahami landscape politik di Wakanda. Seluruh lapisan kehidupan Wakanda dari rakyat hingga anggota pemerintahan, bahkan Shuri sendiri menginginkan balas dendam atas serangan Namor. Wakanda bersatu di bawah panji Shuri. Saat tawaran perdamaian Namor masih dibahas, negara tersebut sudah bersatu untuk berperang dan langsung menyerang Atlantis.
Perang antara Wakanda dan Atlantis dibayar dengan mahal. Meski bukan karena alasan yang dapat dibayangkan, dari sudut pandang konvensional, Wakanda memiliki keunggulan. Pasukan Wakanda menghancurkan Atlantis dan pasukan Atlantean tidak dapat menandingi kekuatan militer Wakanda, apalagi Namor sedang tidak berada di sana. Pada saat Namor tiba di Atlantis, sebagian kotanya sudah hancur dengan mayat yang bergeletakan di mana-mana. Pada saat bersamaan, Thanos dan Black Order datang untuk mencari Infinity Stones. Proxima Midnight yang pergi ke sana malah menemui Atlantis yang sudah hancur akibat serangan Shuri. Namor yang marah dan putus asa menyerah begitu saja pada Proxima dan bersumpah setia kepada Thanos. Dan dengan sedikit kebohongan, Namor memberitahu bahwa Infinity Stones itu ada di Wakanda. Padahal saat itu Namor sedang memegang Time Stones. Namor berbohong kepada Proxima dengan sengaja agar Black Order dan pasukannya menyerang Wakanda. Sementara T'Challa dan Illuminati secara rahasia berjuang mengatasi Incursion. Shuri dan orang-orang Wakanda melawan balik Proxima dan pasukan Thanos. Tetapi akhirnya terpaksa dipukul mundur. Ketika pertempuran di Wakanda berlangsung, Shuri yang menyadari bahwa T'Challa tidak ada di sana, kemudian mencarinya dan pergi ke Necropolis. Karena Dora Milaje sudah mengetahui kedatangan Namor di Necropolis dari awal, mereka langsung mengatakan semuanya kepada Shuri, bahwa selama ini kakaknya selalu berada di Necropolis dan menyembunyikan Namor di sana. Meskipun Shuri meminta penjelasan, T'Challa tetap menjaga sumpahnya ke Illuminati, menolak untuk memberitahu Shuri mengapa dia menyembunyikan Namor di tanah Wakanda. Dengan dukungan Hatut Zeraze dan Dora Milaje, Shuri kemudian mengasingkan T'Challa dari Wakanda. Menurutnya, keamanan negara itu lebih penting daripada keluarganya sendiri. Setelah segala pengorbanan yang sudah dilakukan oleh T'Challa untuk menjaga Namor, semua itu malah menjadi bumerang ketika Namor memberitahu T'Challa bahwa dia adalah alasan mengapa Proxima dan pasukannya menyerang Wakanda. Setelah itu, Namor keluar dari Illuminati dan membuat kelompok lagi bersama Thanos, Black Order dan Maximus yang bernama Cabal untuk mengatasi krisis Incursion. Wakanda dihancurkan dan penduduknya menjadi korban genosida. Setelah semua pilihan habis, Shuri yang telah berdamai dengan T'Challa memutuskan untuk tinggal dan menyerahkan kembali kepemimpinan Wakanda kepada kakaknya sambil memberi perintah terakhirnya sebagai ratu, yaitu untuk membunuh Namor. T'Challa berhasil menciptakan kembali planet termasuk Wakanda menggunakan Infinity Gauntlet dan ternyata kematian Shuri bukanlah akhir dari perjalanannya. Setelah dikalahkan oleh Proxima Midnight dan ditempatkan dalam keadaan antara hidup dan mati, jiwanya pindah ke Isekai di Jalia, dunia yang berisi kenangan tentang Wakanda. Di sana, dia belajar tentang masa lalu Wakanda yang dalam dan segala tradisi-tradisinya. Setelah kembali ke dunia nyata berkat upaya T'Challa, dia dihadapkan dengan kondisi Wakanda yang sudah terpecah belah. Pemberontak mencoba merebut tahta secara paksa. Dora Milaje memisahkan diri dari raja mereka dan mengambil alih Jabariland. Kembalinya dia ke dunia nyata dan ke sisi T'Challa membuatnya menjadi elemen yang menstabilkan selama krisis dan membantu T'Challa untuk mengambil kembali kendali atas negara. Perjalanannya di Jalia ternyata memperkuat keyakinannya. Identitas Wakanda sangat berharga. Kesejahteraan negara lebih penting dari segalanya. Dengan semua yang telah dialaminya, Shuri menjadi semakin bijak mengambil keputusan. Itulah pembahasan tentang 5 orang dan pemimpin paling berpengaruh di Wakanda. Dengan segala kekurangan dan kelebihan mereka, menurut kalian siapa yang paling layak untuk memimpin Wakanda? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, follow Instagram, serta dukung Marvel Universe Indonesia dan admin Y di Saweria. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.